Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali ke bedah buku, kajian kitab dari buku Prompt Engineering for Generative AI. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab kedua, melanjutkan dari pembahasan bab kemarin. Bab kedua ini judulnya adalah Introduction to Large Language Models for Text Generation atau eh, pengenalan terhadap LLM ya untuk text generation. Di bab ini akan membahas secara mendalam, mengenai apa itu LLM atau Large Language Models, cara kerja di balik layar, sejarah sejarah pengembangannya, hingga para pemain utama dan inovasi terbaru di bidang ini. Perlu teman-teman mengetahui bahwa, isi yang akan kami sampaikan ini adalah dari buku Prompt Engineering for Generative AI yang mana dia tuh rilisnya kalau nggak salah di tahun 2024 sehingga pada saat itu mungkin tidak semua teknologi yang kita tahu sekarang pada saat video ini di-tag di Juli 2025, selengkap ini ya. Jadi kalau memang ada beberapa yang kurang lengkap fitur LLM-nya memang keterbatasan dari buku ini. Pemahaman mengenai LLM ini memang penting baik bagi kita yang udah berkecimpung di dunia teknologi maupun di masyarakat umum. Kenapa? Karena pengetahuan LLM untuk menghasilkan teks yang menyerupai bahasa manusia telah ya merevolusi interaksi kita dengan teknologi, baik penulisan konten, otomasi, pengembangan perangkat lunak ya. Ya memang, secara tidak langsung bahkan secara langsung ya memang sangat berpengaruh terhadap keseharian kita sebagai software engineering. Nah, kita akan langsung ke isi utama yaitu menyelami dunia large language models. Kita simak poin-poin utama dari bab ini. Yang pertama adalah fondasi kerja LLM. LLM merupakan model bahasa yang berskala besar, large language model dalam bahasa Indonesianya ya, model bahasa berskala besar yang mampu memproses dan mempelajari data dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Jadi generasi sebelumnya itu sudah ada LLM, cuma ini mungkin lebih besar lagi ya. Model ini menghasilkan keluaran teks yang sangat menyerupai bahasa manusia seperti yang kita lihat pada ChatGPT. Di balik pemrosesan teks oleh LLM, terdapat konsep dasar yang disebut token, yaitu unit linguistik terkecil yang bisa berupa kata, potongan kata, atau karakter. Ya mungkin kita sering mendengar apa itu token, kita akan bahas di sini ya. Proses mengubah teks menjadi token disebut tokenization, yang biasanya dilakukan menggunakan metode seperti byte pair encoding atau BPE. BPE bekerja dengan menggabungkan karakter-karakter yang sering muncul bersama menjadi satu token sehingga membuat model lebih efisien dan adaptif. Intinya kalau kita ngetik misal apel gitu ya, dia akan mencoba untuk merubah kata-kata apel ini menjadi token. Token ini nanti dalam bentuk matematis berupa angka. Nah, setelah diubah menjadi token, kata-kata ini direpresentasikan dalam bentuk angka ya. Ini disambung di sini angka atau multidimensi yang disebut vector embeddings. Representasi ini memungkinkan model untuk memahami hubungan makna atau sematik dan struktur sintaksis antar kata. Nah, eh ini yang penting ya, representasi ini memungkinkan model untuk memahami hubungan makna. Jadi kalau kita ngomongin text search itu bisa dari keyword ya, kalau kita cari mungkin, eee, Jakarta gitu ya, maka semua teks yang mengandung kata Jakarta itu akan muncul gitu ya, itu text search ya. Tapi kalau semantic search atau yang dia mencari hubungan makna, kita itu bisa mencari dengan kata-kata semisal, "Apa ibu kota Indonesia?" Nah, ibu kota Indonesia dengan Jakarta ini memiliki kedekatan yang sama ya, artinya dia semantik gitu. Dan secara struktur sintaksis antar kata, jadi hubungan antar kata pertama dengan yang sebelumnya. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada kata ganti ya, kayak kayak misal, kata ganti it ya, it, it. Jadi misal pertama kita bilang tentang the dog eat an apple gitu ya, terus kata selanjutnya biasanya dog-nya diganti dengan it gitu ya. Nah, di sini, model itu bisa memahami it itu, belong to si, dogs tadi ya di awal ya. Kata-kata dengan makna yang mirip seperti virtu dan moral akan berada dekat satu sama lain dalam ruang vektor tersebut ya. Bayangkan vektor kalau kita ngomong 3 dimensi, ini dimensinya ada banyak sekali ya.
LLM modern dibangun dengan arsitektur yang dikenal sebagai transformer, yang diperkenalkan dalam makalah Attention is All You Need oleh Google Brain. Berbeda dari model lama yang membaca teks secara berurutan, transformer mampu memahami hubungan antar karakter atau hubungan antar kata dalam sebuah kalimat melalui mekanisme self-attention. Mekanisme ini memungkinkan model untuk memperhatikan kata lain dalam kalimat guna memahami konteks secara lebih mendalam. Ini yang saya bilang tadi ya, dia bisa memahami bahwa it di sini itu artinya dogs tadi, atau bahkan ada kata-kata yang memang dia istilah ya, ada yang istilah. Arti arti harfiahnya mungkin lain, tapi dipakai dalam satu konteks menjadi, maknanya berbeda gitu, dan dia bisa mengetahui itu. Setelah memahami konteks, model menghasilkan kata berikutnya berdasarkan probabilitas tertinggi dalam urutan yang masuk akal, sehingga membentuk rangkaian teks yang koheren. Kata-kata dalam urutan yang masuk akal di sini, eee, tentu matematis ya, maksudnya akal di sini itu, eee, kalkulasi matematis dari si modelnya ya. Proses pelatihan LLM ini terdiri dari 2 tahap, yang pertama adalah pre-training, pelatihan awal menggunakan data yang besar untuk memahami bahasa, dan yang kedua adalah fine tuning, penyesuaian terhadap tugas khusus agar lebih akurat dan relevan terhadap aplikasi tertentu. Oke, ini sudah dibahas tentang fondasi kerja LLM, kita bahas ke konten yang nomor 2, yaitu adalah sumber daya dan investasi dalam pengembangan LLM. Pengembangan LLM memerlukan sumber daya komputasi yang sangat besar. Sumber daya di sini artinya resource ya, computing resources yang sangat besar. Model ini dilatih menggunakan dataset berskala terabyte hingga petabyte, mencakup berbagai jenis konten seperti artikel internet, jurnal ilmiah, buku, hingga data khusus. Sebagai contoh, biaya pelatihan GPT-4 diperkirakan mencapai 63 juta dolar Amerika Serikat. 63 juta dolar itu mungkin 10 triliun kali ya? Ya sekitar 10 triliun, dengan volume data yang setara dengan ratusan kilometer rak buku. Wah ya ini volume datanya besar sekali, di-ingest semuanya dilatihkan ke si LLM ya. Data yang besar ini seringkali membawa bias bawaan, sehingga penting untuk tetap menyertakan pengawasan manusia dalam penggunaannya. Ya, mungkin sih kita kasih banyak artikel, kita kasih banyak data source, tapi kayaknya dari awal juga ketika kita mau melatihkan, kita mungkin nggak ngecek satu persatu, atau mungkin gaya bahasa tiap artikel beda-beda. Yang satu mungkin ada yang pakai, majas-majas tertentu gitu ya, sehingga akan ada bias. Nah, permintaan akan LLM juga mendorong pengembangan pesat dalam industri perangkat keras, khususnya GPU, Graphic Processing Unit, NVIDIA, eee, misalnya menjadi pemain utama karena GPU mereka mendukung pelatihan model besar. Selain GPU, Google juga mengembangkan TPU, Tensor Processing Unit, yang didesain khusus untuk AI. Ya, jadi untuk melatih dan menghasilkan LLM yang kita pakai sekarang ini ya, GPT-4, 4o, dan lain-lain, itu mereka itu berjalan di atas GPU atau Graphic, Processing Unit dari NVIDIA, atau kalau yang dari Google mungkin ini kita tahu Gemini, dia menggunakan TPU atau Tensor Processing Unit. Ya, yang mana yang lebih baik, kita masih saya nggak punya datanya ya, tapi yang jelas, sumber daya atau, resource yang dibutuhkan besar dan biayanya juga mahal. Terus yang nomor 3, kita ke bab yang nomor 3, pemain utama dan model unggulan dalam dunia LLM. Balik lagi ke, eee, yang saya sebutkan sebelumnya, ini per 2024 pertengahan ya sepertinya. Oke, berikut adalah para pemain pionir. Ini adalah para pionir utama dalam dunia LLM. Yang pertama adalah OpenAI yang seperti kita tahu, eee, pencipta seri GPT, Generative Pre-trained Transformer, dari GPT-1, 2, 3.5, Turbo, 4 yang digunakan berbagai aplikasi termasuk ChatGPT. GPT-4o rilis Mei 2024 merupakan model multimodal yang memahami teks, suara, dan gambar secara simultan. Ini kita masih pakai ya sekarang ya di Juli 2025. Lalu
Ada yang lain adalah Google Gemini, sebelumnya Bard, bersifat multimodal dilengkapi fitur pencarian real time serta visual AI. Nah, Gemini yang sekarang lagi tren adalah di Gemini 2.5, ada yang Flash, ada yang Pro. Nah, di sini dilengkapi fitur pencarian real time tuh maksudnya, eee, LLM-nya atau si AI-nya ini dia mampu memanggil sebuah tools, punya extension ya, extension-nya adalah searching gitu ya, real time, eee, fitur pencarian search. Yang ketiga ada Meta, ini Facebook ya, saya selalu tidak bisa membacanya, LLM AMA atau Llama atau apa gitu ya, Ollama atau apa. Yang menawarkan pendekatan open source untuk mendorong inovasi terbuka. Ya ini saya sendiri belum pernah pakai, tapi setahu saya kalau mau pakai ini harus di-deploy sendiri atau kita bisa pakai yang udah ada di tempat lain ya. Terus ada Mistral, menyediakan model efisien berbasis open source seperti Mistral, sekian, ya. Ada Anthropic, menekankan pada konstitusional AI ya, dengan jendela konteks luas hingga 100.000 token dan model seperti Claude 2 dan Claude Opus. Ya, kalau di sini dibilang luas 100.000 token ya, padahal di waktu yang sekarang ini ya, di Juli 2025, Gemini sendiri yang Pro itu udah bisa 1 juta token, ya. Terus ada Qwen, ya ini mungkin belum semuanya disebutin ya, ada Qwen, ada DeepSeek, ada beberapa model lain banyak, yang memang sudah ada yang di-fine tune, ada yang, dilakukan, tuning-tuning yang lain ya. Terus ada juga model-model yang, punya punya peran khusus utamanya dalam dunia coding ya atau programming, seperti Claude 4 ya, ada yang Opus, ada yang kalau misal dari, OpenAI ada, GPT 4.1 gitu. Mmm, ini untuk yang pemain utama dan model unggulan dunia LLM ya, tentunya di sini nggak dibahas semuanya. Eee, kita ke yang nomor 4, inovasi untuk aksesibilitas LLM. Agar lebih efisien dan dapat dijalankan pada perangkat keras terbatas, diterapkan teknik-teknik seperti yang pertama quantization, mengurangi presisi numerik tanpa menurunkan performa secara signifikan. Ya di sini ada satu teknik namanya quantization ya, yang di-quantize itu si modelnya, tentu yang kita bisa quantize adalah model-model yang open source. Di sini bilangnya mengurangi presisi numerik tapi tanpa menurunkan performa secara signifikan. Untuk utamanya sih sebenarnya agar dia itu bisa di-running di device yang tidak terlalu mahal ya. Ya seperti yang disampaikan di sini dijalankan pada perangkat keras yang terbatas. Misal, perusahaan ya, dia pengen punya LLM sendiri yang di-deploy secara private, dia bisa meng-quantize, model-model yang ada secara open source. Terus ada LoRa, Low Rank Approximation, mengoptimalkan struktur jaringan model agar lebih ringan, ini juga satu teknik juga, intinya agar bisa dipakai di perangkat yang lebih, murah. Terus di sini ada multimodal model seperti GPT-4o yang menggabungkan input teks dan gambar dan suara. Jadi, eee, ini inovasi juga dari model sekarang, mungkin nggak cuma teks ya, melainkan multimodal. Multimodal tuh artinya input-nya itu bisa bukan hanya teks, melainkan bisa gambar juga, bisa suara gitu ya, mungkin video ke depannya atau bahkan yang lainnya. Intinya adalah, eee, dia bisa mengetahui isi dari satu konteks ya. Mungkin kalau kita lihat demo-demo yang, dilakukan sama OpenAI ya, dia buka kamera and then dia ngobrol di sana, terus si AI-nya me-recognize dia mungkin sedang sedih atau sedang apa dari input, video itu ya. Oke, tentu ada beberapa contoh nih penerapan praktis, salah satu keunggulan LLM modern adalah kemampuannya mengikuti instruksi dengan sangat baik. Contohnya ada prompt ya, prompt yang udah kita bahas, di pertemuan sebelumnya. Di brainstorm nama produk, sepatu yang cocok untuk semua ukuran kaki dengan gaya Steve Jobs dan hasilkan sebagai daftar pisahkan koma. Ini prompt yang, kita bahas kemarin, spesifik ya, spesifik untuk kayak Steve Jobs, terus dijelaskan juga, output-nya seperti apa, ya. Terus ada 5 prinsip yang kemarin kita sudah pelajarin dan ini output-nya, ada GPT-4, ada iFit, ada iShoe gitu-gitu ya. Dari hasil ini terlihat
bagaimana setiap model memahami instruksi secara berbeda, GPT-4 tampil paling konsisten dengan gaya penamaan I seperti Steve Jobs, ya. Lihat. Oke, kita sampai di akhir, kesimpulannya adalah, perjalanan LLM dari awal hingga sekarang mencerminkan kolaborasi, inovasi, dan kompetisi di dunia teknologi, pemahaman tentang arsitektur, tokenisasi, embeddings, proses pelatihan, serta teknik optimasi akan sangat berguna bagi yang berlatar belakang teknis, sementara itu bagi yang kalah non teknis, wawasan ini membantu memahami potensi dan resiko AI dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait privasi dan etika data. Ya, mungkin penutupnya itu saja, semoga ilmunya bermanfaat dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.